Rifa, Hmm, jagoan kamu di Euro apa? juara bertahan dong, Portugal. Cih, fansnya CR7 nih. Nggak juga, aku tuh suka Portugal udah dari zamannya Rui Costa. Tapi Ronaldo tuh emang ajib sih. Umur masih segitu masih sangar mainnya. Tapi tau nggak? Apa? Cristiano Ronaldo itu pernah disantet loh. Heh? Masa sih? Jangan salah, mistis-mistisan di bola nggak cuma di Indonesia aja. Sekelas Ronaldo, Cristiano Ronaldo, konon juga pernah kena santet. Isu sih. Kok bisa? Siapa sih yang berani nyantet Babang Dodo? Jadi gini, kejadiannya itu pas Piala Dunia 2014 di Brazil. Ada dukun nih asal Ghana, namanya UVVV ONYTVV OGWB Osas. Ingat gak sih orang namanya itu? Sumpah. Enggak, bukan itu. Ini namanya siapa? Nama dukunya Nana Kwaku Bonsam. Terus si Ronaldo disantetnya gimana? Apakah perutnya dimasukin paku gitu? Atau kayak dia muntah beling gitu? Iya, terus yang ngambilnya itu disedot pakai telur. Nah, jadi gini, sebelum mulai Piala Dunia, Ronaldo itu kan pernah cedera parah tuh pas latihan. Dan sembuhnya juga cukup lama. Sampai-sampai dia nggak bisa ikut laga uji coba. Dan dikhawatirkan kalau dia nggak bisa ikut Piala Dunia. Nah, katanya cedera itu gara-gara santetnya Nana. Nah, klaimnya Nana tuh dia berhasil nyantet Ronaldo. Yalah, pemain bola kan biasa ya kalau cedera. Ya makanya. Tapi banyak loh. Kalau ngomongin soal klinik, soal hal-hal mistis di sepak bola itu. Menarik nih, mumpung lagi Euro, enak kan kalau kita ngomongin bola tapi yang mistis-mistis. Nah, sip deh. Dan kita ketemu lagi di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Kali ini kita akan ngobrolin soal klinik-klinik yang ada di lapangan hijau. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Persami. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Ya Tina, Kenapa? kalau masalah klinik ini aku punya cerita menarik banget. Aku kan seneng ya, seneng lihat sepak bola tuh seneng. Di kampung-kampung itu juga banyak nih kejadian-kejadian, adegan-adegan yang aneh dan mistis gitu kalau pas sepak bola. Contohnya gimana tuh? Ada pemain, temanku kan ada pemain bola. Mantap, ngeri bener. Ya antar kampung gitu. Oh, tarkam. Tarkam gitu. Dia tuh kalau sebelum pertandingan itu dia datengin ke kayak dukun gitu, ke orang pinter kayak gitu. Tujuannya biar kalau dia adu kaki itu, dia nggak sakit, yang sakit lawannya. Banyak macam-macam. Terus ada yang aku pernah lihat itu ada pemain yang pakai celana dalamnya tuh dibalik. Terus ada yang rajah-rajah kayak gitu biar bisa menang. Emang itu beneran? Iya beneran ya kayak gitu. Maksudnya kayak menang gitu mereka? Ya ada yang menang, ada yang kalah. Tapi gini, ini ceritanya yang teman-teman gue pemain bola ya. Kadang itu bola tuh susah banget masuk ke gawang. Ada yang belok sendiri lah, ada yang apalah. Masih? Ada yang tahu-tahu biasanya tendangannya kenceng tuh, tahu-tahu tendangannya nggak pernah kenceng kayak gitu. Katanya sih mereka itu udah ada di jampi-jampi gitu sama dukun lawannya gitu. Tapi itu bener gak sih? Ya percaya nggak percaya sih, tapi klinik-klinik kayak gitu itu lazim banget kalau di kampung, di Indonesia terutama. Metodenya hampir seluruhnya sama. Ada yang ngencingin gawang lawan atau gawangnya sendiri. Bau pesing dong. Iya. Nah cerita-cerita itu pernah ada yang angkat tuh, dikumpulin tuh sama Darmanto Simapea di blognya Belakang Gawang. Tahu nggak Darmanto siapa? Siapa? Nah dia tuh penulis sepak bola handal. Di blognya dia pernah nulis soal hal-hal mistik dalam sepak bola. Kata dia, klinik dalam sepak bola itu nggak cuma di Indonesia, tapi di negara-negara lain, bahkan sampai Eropa juga ada praktek-praktek mistik kayak gitu. Tapi tetap yang aneh-aneh itu biasanya di Indonesia kan? Iya. Ini ada satu kejadian lagi yang diceritain Darmanto itu. Apa tuh? Di sebuah desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Jadi ada kepala desa yang pengen ikut pilkada, jadi mau naik tingkat nih, jadi pilkada nih. Nah terus supaya menjaring massa nih,
dapat suara nih, dia tuh bikin tim dan pengen berusaha banget timnya sepak bola itu menang terus dengan cara apapun. Mereka lah, tim sepak bola itu lagi ikut Tarkam tuh ceritanya. Dan kalau menang, harapannya elektabilitasnya naik. Cara gampang buat menang adalah pasti dia datengin dukun. Ya gitu. Dan sama dukunnya, tau gak dikasih saran apa? Disuruh ngapain itu Pak Lurah itu tadi? Ngapain? Dia disuruh pergi ke lapangan pertandingan, terus ke gawang sebelah utara. Spesifik sekali. Yes, di situ dia disuruh ngubur kertas yang isinya itu jambi-jambi mantra-mantra sama tulang babi. Kan tulang babinya mending dijadiin sop berenebun kali daripada dikubur. Tapi itu beneran dilakuin ya? Iya, tapi yang ngelakuin bukan dia sendiri. Dia tuh nitip sama kurir buat nguburinya. Pakai kurir online. Terus mantep tuh, COD tulang babi. Terus timnya menang. Kalah 4-1. Kayaknya itu kalahnya karena tulang babinya kurang banyak. Tapi sebenarnya sampai sekarang, aku yakin praktek klinik kayak gitu tuh masih dilakuin. Kalau nggak ke dukun, ya mungkin atas dasar kepercayaannya sendiri kayak ritual-ritual pribadi. Contohnya, mantan pemain tim nasional, pemain asal Papua namanya Titus Bonai, itu dia punya ritual goyang-goyangin jala gawang lawan kalau pas tendangan bebas atau tendangan pojok. Hah? Ada kiper yang setiap mau tanding itu cium tiang gawang. Ngapain? Ya gitu. Banyak ritual gitu. Pippo Inzaghi, tahu kan? Pippo Inzaghi, pemain legendaris Italia, itu sebelum bertanding selalu makan 2 biskuit yang pemain lain tuh nggak boleh nyentuh biskuit itu. Kenapa nggak 3? Nggak tahu, ya itu ritualnya dia. Nah ini yang unik dan ikonik nih. Laurent Blanc, pemain back Prancis di Piala Dunia 98 itu punya ritual nyium kepala botaknya Fabien Barthez, kiper Prancis. Aneh-aneh kan? Kenapa harus nyium botak? Harus kudu botak banget ya, Mas? Nah, ada lagi nih yang lumayan ikonik, yang lumayan terkenal di Indonesia, di Liga Indonesia. Divisi utama pada waktu itu, tahun 1995. Apaan tuh? Laga ini tuh dibilang syarat akan mistis. Jadi waktu itu Persib Bandung ngelawan Barito Putra di semifinal Liga Indonesia tahun 1995. Nah, pertandingan tuh berjalan seru banget. Full dikuasai oleh Persib Bandung, tapi pemain Persib itu kayak susah banget bikin gol dan pada frustasi tuh. Nah, sampai salah satu pemain Persib namanya Sutiono Lamso itu dia ngelihat ada telur di gawangnya Barito Putra. Nah, terus dia mikir, ini Barito Putra pakai jampi-jampi ya, kok nggak tembus-tembus? Nah terus ketemu tuh, terus dia nemu tuh, ada telur yang diselipin di sela-sela gawang Barito. Jimat ya? Ya pikirannya dia kayak gitu, tapi ada yang lucu di pertandingan itu. Apa Jadi itu? Gini, pas pada waktu itu pertandingan di menit-menit akhir lah, menit-menit 80-an itu, pemain Barito sama pemain Persib itu rebutan telur itu. Mohon maaf ya, itu pertandingan bola apa pertandingan telur ya? Jadi pemain Persib itu berusaha ngebuang telur itu, tapi pemain Barito berusaha ngejagain telur itu. Akhirnya Sutiono berhasil mencahin telurnya, terus dibuang jauh banget ke belakang gawang. Dan bener dong, gak lama kemudian Persib bisa cetak 1 gol kemenangan dia 1-0, lalu Persib melaju ke babak final. Itu beneran tuh menang gara-gara telurnya dipecahin? Percaya nggak percaya, ya mungkin nggak masuk akal, tapi kok ya ada, ya kan? Iya sih, tapi itu kan di Indonesia nih, itu Indonesia ya. Nah gimana sama di misalnya Liga Inggris kayak atau di Eropa sana, ada klinik juga nggak? Ya kelihatannya kan mereka modern ya. Iya. Tapi pasti ada cerita kayak gitu. Masa sih? Iya. Apalagi pemain-pemain yang datang dari negara-negara non Eropa gitu biasanya. Afrika ya, Amerika Latin mereka kan terkenal kayak di film-film tuh kayak kenceng gitu. Iya, dari Afrika itu kan pasti mistis-mistisnya lebih kenceng dari Indonesia.
di liga lokal sampai ke Piala Afrika itu pasti ada cerita soal mistis kayak gitu. Ada yang pakai serbuk ditaburin ke lapangan dan voodoo dong, di sana kan terkenal voodoo-nya. Oh iya, dukun sana pasti seneng sama nge-voodoo ya. Misalnya nih, ada kejadian sebelum Piala Afrika 2012. Ada dukun-dukun di Kamerun nih ngelakuin ritual. Terus dia ngolesin minyak kelapa sawit ke seluruh kaki pemain timnas Kamerun. Nah, hampir sama tuh, sama kayak yang tadi aku ceritain. Terus mereka, para pemain itu juga disuruh makan sejenis kayak kacang-kacangan gitu. Pertinyinyi. Tukulnya. Pertanyaannya, menang nggak? Kamerun. Yoi. Tembus semifinal aja nggak? Tapi aku pernah baca berita menarik nih di The Sun. Pemain dari Afrika itu kan banyak yang main di liga-liga Eropa kan. Ada cerita menarik dari Brown Ideye. Dia ini pemain West Bromwich, salah satu klub di Liga Inggris. Dan dia ini pernah bilang ke pemain Afrika lain, hati-hati loh sama yang namanya klinik-klinik Afrika. Iya, apa itu istilahnya? Juju ya? Juju, ya bener. Nah, dia bilang, si Brown ini bilang, hati-hati sama juju. Soalnya banyak yang pakai dan sukses, tapi malah kayak kecanduan gitu, ketergantungan. Padahal kan juju itu butuh tumbal itu. Ih, tumbal apa? Keluarga terdekat ya? Kayak yang di film-film Nyi Blorong gitu. Bukan manusia. Terus apaan? Paling ya kambing, domba, ayam, kan kasihan ya. Iya. Binatang nggak tahu apa-apa. Jadi tumbal. Tapi intinya si Brown ini bilang, kalau pemain Afrika banyak yang lebih percaya juju daripada pelatih klubnya. Astaga. Ya kalaupun jujunya kuat, kalau nggak latihan ya sama aja bohong kan? Iya, mending nggak usah pakai sekalian kan. Tapi nih. Kalau di turnamen internasional, ada nggak yang pakai kayak gini? Ada, dan udah bukan rahasia umum lagi kalau hampir tiap negara yang kayak gitu tuh pasti ada dukunya. Ada penasihat spiritualnya lah paling nggak. Serius? Iya. Nih, timnas Peru ada punya 2 orang sakti, namanya Augusto sama Ramon Canales. Mereka itu udah ngedampingin timnas Peru dari tahun 1982. Di Meksiko juga pakai buat di Piala Dunia 2018 kemarin. Nama dukunnya Meksiko itu namanya Antonio Vasquez. Julukannya El Brujo Mayor. Senior dong. Iya. Dukun senior tuh kalau misalnya di bahasa Indonesiain. Ngeri nggak? Iya sih. Dan Argentina katanya juga pakai. Masa sih? Beneran. Namanya Brujo Manuel, Dukun Manuel. Dukun Manuel ini pasti dibawa tiap timnas Argentina tanding. Misalnya di tahun 2017 kemarin, pas kualifikasi Piala Dunia 2018, Argentina udah langganan kan lolos ke Piala Dunia. Apa jadinya kalau misalnya Argentina nggak lolos Piala Dunia? Iya dong. Pada waktu itu tuh mereka hampir gagal tuh. Pokoknya pertandingan selanjutnya kalau Argentina kalah lawan Ekuador, mereka nggak akan ikut Piala Dunia. Masa sekelas Argentina nggak ikut Pildon? Kan ada Messi. Ya logikanya kayak gitu. Tapi karena itu mendesak, di pertandingan itu dukunnya didatengin tuh. Si Brujo Manuel ini sebelum pertandingan dia lari keliling lapangan. Jogging. Hasilnya ya entah karena jambi-jambi karena joggingnya dia kelilingin lapangan atau gimana ya. Itu Argentina itu pertama sempat ketinggalan 1-0, terus tiba-tiba Messi cetak hat-trick. Akhirnya Argentina menang 3-1 dan lolos ke Piala Dunia. Ini sih karena Messi-nya sih. Messi kan gak butuh dukun. Iya. Tapi yang pasti ada dukun kek, ada Messi kek, Argentina nggak pernah tuh ngangkat piala-piala lagi. Case closed, ya kan? Tapi tahun ini menang Copa nih. Kalau di Euro sekarang gimana? Ada nggak sih cerita-cerita kayak gini? Klinik-klinik gini? Kalau di Euro aku belum nemu sih, tapi mana ada sempat heboh nih di Twitter. Ada akun Twitter namanya @venjus, tulisannya @vanejuice. Oke. Nah, dia nge-reply pertanyaan dari akun resmi Euro. Kira-kira gini nih. Pertanyaannya,
Berapa sih kira-kira skornya pertandingan antara Italia lawan Turki? Nah, si Venjus ini bilang Italia bakal menang 3-0, dan beneran dong 3-0 buat Italia. Ya elah, kalau itu mah palingan prediksi skor. Gurita juga bisa main tebak skor kayak gitu. Iya, bener. Tapi poinnya bagi sebagian orang, hal itu yang menarik dari sepak bola. Ada yang kedukun buat memperkuat tim. Ada juga yang agak jahat nih, memperlemah tim lawan, mensabotase lewat mistik. Jahat banget. Metodenya macam-macam. Mulai dari nanam sesuatu kayak tadi di Indonesia tadi ada telur dikencingin. Pokoknya urusan klinik ini hal yang nggak bisa dipisahin ya dari sepak bola, termasuk di Indonesia. Tapi ya, kok kita nggak pernah sih juara? Si game saja kita nggak dapet, padahal katanya dukunnya banyak. Itu berarti dukunnya Thailand sama Vietnam dukunnya lebih kuat. Itu berarti kita harus mengirim sekolah dukun-dukun Indonesia ke Thailand. Atau tulang babinya kurang banyak. Benar. Terima kasih. Udah ngomongin kliniknya. Tapi lucu-lucu ya, sumpah asli. Iya beneran. Minggu depan, karena kan ini masih Euro nih ya. Nah, kaitannya masih sama olahraga nih. Okay. Minggu depan kita bahas lagi nih soal yang kayak gini, tapi versi horor. Horor? Yoi, meninggal di lapangan bola. Ini pasti gara-gara karena kasusnya Erikson kemarin ya. Oke sip, itu menarik banget, dan itu memang horor banget sih pada waktu itu. Kalau gitu, sampai ketemu minggu depan ya. Masih di Persami Perkemahan Selasa Misteri. Saya Yantina. Dan saya Gary Neville. Pamit undur diri.